janjikan kemarin tentang adanya perubahan karena ada update informasi dan juga tentang magang yang kemarin teman-teman sebagian teman Anda ke saya tentang dosen pembimbing magang, gitu ya. Nanti sambil jalan setelah saya presentasikan, kemudian Anda bisa kita lanjut sesi tanya jawab, ya. Sudah terlihat ini? Sudah, Bapak. Oke. Ini ada 2 agenda ya hari ini. Yang pertama adalah karena adanya hasil rapat kemarin bahwa kita akan menuju akreditasi internasional dan dipatok sesegera mungkin kita bisa memenuhi standar yang ada. Nah, makanya yang awal kita sosialisasikan kemarin tentang kurikulum kita, maka ada sedikit perubahan yang diacu mulai untuk angkatan khusus 2023 ya. Nah, ini 2 agendanya, hanya 2 kurikulum yang Anda harus pakai pada mulai semester ini, artinya semester depan Anda akan pakai itu, dan nanti adanya magang untuk DPL-nya, untuk mempercepat itu perlu magang. Kita coba buka kurikulumnya, Anda juga bisa buka di website kita yang ada di grup Anda ya. Grup Anda ini kan ada ya, kalau kita lihat grup kita ini ada di info ini ada ini ya, untuk kurikulum kita yang bisa diambil, masing-masing orang bisa melihat gitu ya. Kita masuk saja. Nah, kalau kemarin kita masih memakai 40 MBKM 40 SKS untuk angkatan 2023 akan masuk eranya MBKM 20 SKS ya. Jadi Anda akan seperti angkatan 2024 gitu ya. Anda akan masuki wilayahnya sama di kurikulum transformasi namanya. Kalau di sini ada di download itu, Anda bisa download di kurikulumnya punyanya 2024 gitu ya. Nah, ini terlihat ya, sudah ya? Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Mungkin yang Anda sudah masuki sama ya kira-kira ya. Untuk semester 1 Anda sudah lalui, kemudian semester 2 Anda sudah lalui gitu ya. Kemudian semester 5 ini Anda bisa ngambil magang sama konsepnya. Anda bisa 5 boleh magang maupun yang lain gitu ya, atau yang untuk semester 5 ini ya. Anda bisa pakai magang dulu boleh sesuai dengan kita agenda kemarin ya. Maka Anda akan membalik di semester 5-nya itu magang dulu. Nah, yang wajib sekarang adalah magang. KKN tidak ada untuk angkatan karena sama dengan konsepnya angkatan 2024 bahwa kita akan memakai kurikulum OBE transformasi ini untuk menuju akreditasi internasional. Jadi karena aturan mainnya ketentuan untuk basic science, kemudian ada keprodian dan juga yang lain, syaratnya kalau kita 40 SKS kurang dan kita sudah diizinkan untuk memakai yang 20 SKS. Jadi magangnya hanya 1 kali, kami hanya 1 kali, yaitu magang, tidak ada pilihan lain ya. Nah, di situ ini Anda bisa ambil di semester 5 nanti. Nah, untuk itu hari ini kan Anda kemarin ada yang menghadap saya butuh nama dosen pembimbing untuk
untuk mencantumkan di proposalnya, proposal magang. Ya, nah, yang awal ini dulu bahwa untuk angkatan 2023 kurikulumnya adalah pakai ini, revisi to IAB. Ini akreditasi internasional ya. Jadi hanya ada MBKM 1 kali, yaitu magang. Gitu ya. Yang lain akan kita tambahkan mata kuliah yang dulu hilang. Seperti CAT itu kan penting untuk Anda, maka kita akan masukkan lagi CAT dan lain sebagainya yang memang menjadi pendukung yang sempat hilang ketika kurikulum kita berubah. Oke, adakah yang ditanyakan, saudara? Adakah yang ditanyakan? Cukup Bapak, mungkin bisa Ya. dilanjutkan dulu. Jelas ya? Oke. Yang kedua adalah tentang setelah ini kurikulum yang Anda pegang bukan lagi kurikulum 2023, tapi kurikulum 2024 yang IAB tadi, bahwa Anda hanya 20 SKS untuk MBKM, tidak 40 ya. Mulai angkatan Anda sekarang diterapkan. Nah, yang terkait itu, maka untuk mempercepat proses, kemarin Anda sudah di semester 4 ada metode penelitian, oke. Kemudian di semester 5 bisa melalui magang dulu boleh. Nah itu Anda akan butuh DPL, dosen pembimbingnya magang ya. Nah ini setelah ini kita akan bagi untuk dosen pembimbingnya supaya ketika Anda ke saya sudah ada dosen pembimbingnya. Nanti Anda akan saya bagi link untuknya. Ya, di sini ada, silakan Anda masuk. Aturan mainnya adalah satu kelompok maksimal 3 orang, gitu ya. Nanti Anda bisa semisal di perusahaan itu 100 orang gitu ya, Anda bagi saja 100 itu per kelompoknya 3 orang. Nah, nanti di link yang akan saya bagi itu Anda akan pilih. Silakan Anda pilih kira-kira yang berkelompok dengan dosen yang sama mengelompok jadi satu, gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda apakah boleh satu orang? Boleh. Misal tidak harus berkelompok, ya. Boleh sendiri boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh. Kalau 4 akan saya bagi 2. Nah, itu. Sampai situ ada yang tanyakan? Tidak. Izin tanya Pak. Iya. Berarti dalam satu kelompok itu DPL-nya sama ya Pak ya? DPL-nya sama. Nanti Anda akan saya kasih blank, memang akan saya pilihkan. Jadi Anda akan memilih pembimbing 1, pembimbing 2, Anda ngelompok saja yang memang diniatkan untuk satu kelompok. Gitu ya. Iya, Nah, terima kasih Pak. batasannya adalah satu pembimbing itu 13 orang gitu ya. Nanti Anda war kalau bahasa di sini. Silakan masuk, silakan. Tidak ada nama dosen pembimbing karena saya akan memilihkan. Makanya ketika Anda memilih, silakan Anda kira-kira berbarengan di teman yang memang pengen satu kelompok karena di perusahaan yang sama gitu ya. Nanti akan saya bagi Senin ketika datanya sudah masuk semua. Dan tidak mengulang lagi karena peristiwa kemarin angkatan 2022 saya bagi mengulang, saya tidak mau. Kalau tidak masuk silahkan, sudah. Gitu ya. Dan Anda hanya bisa memasukkan data diri Anda satu kali. Satu kali. Jadi ketika Anda sudah memilih tidak bisa memasukkan lagi. Sesuai dengan pilihan Anda. Oke, sampai situ ada yang tanyakan? Tidak ada, cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Saya kasihkan info ya. Jadi prosesnya Anda menuju untuk ke perusahaan itu satu, Anda setelah dibagi dosen pembimbing, Anda silakan buat
proposal untuk magang ya. Nah, itu contoh-contoh teman-teman ada, enggak apa-apa itu ya. Kemudian formatnya ya, formatnya kemarin masih ada yang macam-macam, nanti sebelah kiri di lembar pengesahan itu, sebelah kiri adalah kalau berkelompok ya ketua kelompok dengan ada namanya yang di atas, sebenarnya saya enggak ada ya. Itu kemudian di sebelah kanan adalah di sebelah kanan adalah ketua kelompok, kemudian di sebelah kiri adalah nama dari calon dosen pembimbing Anda, di sebelah bawahnya adalah kanan adalah saya, prodinya, kemudian yang sebelah kiri itu adalah Pak WD1, Prof. Agus ya. Itu yang Anda bisa ke saya, tadi tidak dua kali ke saya ya. Saya sudah matang, Anda dapat dari Anda, tanda tangan, dosen pembimbing tanda tangan ke saya, kemudian ke Pak Agus. Meluncur, setelah itu Anda meluncur ke fakultas, gitu ya. Dari fakultas, ngapain? Anda akan mendapatkan surat pengantar ke perusahaan, gitu ya. Setelah itu Anda kirim ke perusahaan. Nah, setelah itu posisinya adalah menunggu. Posisi Anda adalah menunggu. Setelah dapat surat balasan, segera Anda lapor ke kita. Ya, lapor ke saya tentang diterima apa ditolak. Dan catatannya ini, tidak dibolehkan sebelum ada balasan, mau ditolak atau diterima, mengirim lagi. Nah, ini terjadi pada angkatan 2022, ya, keterima dari 2 perusahaan, akhirnya kita di blacklist. Saya tidak mau. Kalau seperti itu akan saya pending untuk magang Anda. Tidak akan saya berikan lagi. Saya tunda 2 semester mungkin. Karena itu, kalau seperti itu, kita akan habis kerjasamanya. Kemarin 2 perusahaan sudah terjadi. Jadi 2 kelompok, 3 orang. Catatannya, saya tidak ingin terjadi lagi. Kalau itu terjadi lagi, kita habis kerjasamanya. Sepakat ya? Halo? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Ini untuk prodi kita, ya, untuk prodi kita, dan katanya satukan tekad itu ya untuk ini ya. Tidak bermain seperti itu ya. Anda ketika surat keluar itu Anda membawa nama institusi, lembaga. Ya, saya harap Anda konsekuen karena kemarin kita dapat surat peringatan dari perusahaan, gitu ya. Oke, itu kemudian nanti setelah Anda dapat surat balasan, kemudian Anda lapor, kemudian kita upload, kemudian Anda baru dapat mengisi apa data yang dibutuhkan, kemudian baru kita approve. Nah, setelah itu Anda sudah bisa menjalankan kegiatan Anda di perusahaan. Logbook macam-macam bisa masukkan. Akhir ada tagihan ke kita. Kapan? Nah, ini yang penting. Secara aturan Anda bisa dikonversi menjadi 20 SKS itu adalah ketika minimal Anda di perusahaan itu 4 bulan. Itu baru bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Oke, sampai situ ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Di kalender yang di website teknik mesin itu kan kita magangnya semester 6. Apakah boleh untuk semester 5 itu magang? Semester 5. Kita tarik ke semester 5. Jadi ini kan makanya Anda kan perubahan ya. Yang Anda kita tarik di semester 5 ya. Kalau tidak mendapat berarti Anda akan tidak magang dulu ya. Anda akan ke mata kuliah dulu. Ya. Kalau Anda nanti tidak dapat sampai mau masuk kuliah awal tidak dapat tempat magang, artinya Anda akan mengambil kuliah di semester 5 ini. Pilihannya itu. Oke, sampai situ. Paham kira-kira? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak.
pilihan ya. Jadi makanya kalau Anda sesegera mungkin kita tarik. Kenapa saya minta Anda untuk buat proposal mulai awal karena untuk itu. Karena tidak setiap perusahaan itu akan membalas dengan cepat gitu ya. Dan kadang ya tidak pas gitu ya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Makanya apakah semua ya kalau rezekinya semua alhamdulillah. Kalau tidak Anda akan mengambil kuliah di semester 5 ini. Oke. Kalau tidak ada tanyakan ya ini cukup. Tanya, Pak. Ya. Kalau misalnya kita inginnya magang di semester 6, Pak, lalu kita semester 5 emang mau ambil kuliah gitu, apakah bisa, Pak? Atau emang disarankan magangnya di semester 5 dulu, Pak? Saya sarankan di semester 5 dulu. Kenapa? Karena peluang Anda untuk mendapatkan perusahaan teman magang itu juga sesuatu. Kalau itu Anda ambil dulu, alhamdulillah. Khawatir kita kalau Anda ternyata di semester 6 pun Anda tidak mendapat. Seperti ini. Seperti kasusnya ketika Anda pengen lulus tepat waktu. Syarat lulus itu adalah Anda tugas akhir. Gitu kan? Makanya kita tarik proposal itu ada di semester 6. Gitu ya. Proposal ada di semester 6 supaya Anda punya kesempatan lulus 7 semester. Atau minimal Anda akan lulus di 8 semester karena Anda sudah maju dulu. Strateginya kan seperti itu. Nah, khawatir kita karena ada beberapa teman yang kesulitan mendapatkan gitu ya. Karena bayangkan kita 250 dari prodi kita sendiri. Apakah teknik mesin ini hanya kita sendiri? Tidak, cukup banyak. Ya. Di kampus-kampus sebelah di Surabaya saja cukup banyak. Nah, makanya tugas-tugas yang kira-kira menghambat studi Anda ambil dulu kesempatan itu. Perkah ditolak berarti Anda masih punya waktu prepare untuk dibawa ke semester 6. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Kan libur semester ini kan 2 bulan. Apakah bisa digunakan untuk magang yang tidak dikonversikan? Sehingga untuk semester 5-nya kita matkul dan semester 6-nya baru magang yang dikonversi. Karena ada beberapa perusahaan besar itu yang mintanya minimal semester 5 untuk baru bisa magang, Pak. Nah, kenapa Anda kok tidak Anda ambil saja? Kalau Anda cuma magang hanya main-main, saya kira bukan pintunya. Ya. Atau kalau Anda mau seperti itu, Anda pintunya adalah tugas akhir, pengambilan data, bukan magang. Ya. Kepentingannya Anda bisa lewat pintunya adalah pengambilan data untuk tugas akhir misalnya. Ya, ada waktu yang terbuang di sini, tidak disarankan seperti itu. Kalau Anda mau ya masuk sekalian, kegiatan Anda full Anda akan dapatkan gitu ya. Ya, silakan Anda bisa masuk di semester 5 dan 6, misalnya liburannya, tidak apa-apa. Anda di liburan semester 5, 6 artinya Anda akan masukkan di semester 6. Kan kita juga tidak bisa kontrol untuk masalah waktu ya. Makanya ketika irisannya akhir perjalanan magang Anda masuk semester 6, ya Anda akan dimasukkan di semester 6. Misal kita belum masuk kuliah nih semester 6, Anda sudah mengambil terjadwal untuk magang. Misal kita kuliah September gitu ya, nanti ya, ternyata Anda dijadwal magang di Agustus, silakan Anda masuk magang saja di bulan Agustus atau Juli gitu ya. Nanti kan akhirnya 4 bulan itu akan ada di Oktober kan. Nah, itu nggak apa-apa. Anda artinya di semester 6 wilayah Anda. Bagaimana? Yang bertanya tadi, Mas siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Cukup jelas?
Silakan. Jelas, Pak. Bentar ya, Pak. Cara kan SKS-nya 80 Pak ya. Nah, Ya, sedangkan betul. ini kan angkatan 23 kan masih OTW 80, berarti kan belum sepenuhnya lulus 80 SKS Pak ya. Nah, Betul. berarti untuk mengajukan proposal itu menunggu nilai semester 4 Nggak keluar. usah. Makanya makanya saya kasih kesempatan Anda lebih dulu karena saya anggap Anda sudah lulus 80. Kalau ini prediksinya, kan kalau Anda ambil 20 saja, dengan 4 semester kan 80 di akhir. Betul? Nah, Betul Pak. proposal itu kita maju karena di lapangan tidak semudah itu. Gitu. Anda mepet dapat, nggak bisa. Makanya proposal ini minimal akan berlangsung di semester depan. Ya, proposal yang Anda kirim itu untuk semester depan. Karena ada 6 bulan perusahaan yang menjawab. Artinya proposal itu kita setting untuk semester depan. Misal ini apa ini? Sekarang bulan apa ini? Maret gitu ya. Semester depan kan mulai September atau Agustus. Anda mungkin Juli atau apa itu sudah jadwal. Nggak ada masalah. Karena kita anggap bahwa Anda sudah lulus 80 SKS. Kita hutangi dulu Anda. Strateginya kita hutangi dulu. Kita makanya Anda dengan saya ini mitra, ya tidak saya anggap mahasiswa hanya mahasiswa ya, tapi kita mitra bangun kita bangun prodi ini sama-sama. Nah, makanya kita dibutuhkan kerjasama ini. Ini komitmen. Ya, hanya yang dari 250 hanya 31 itu ya komitmen, silahkan saja pilihan ya. Tapi kalau makanya saya tulis itu ya, ketika nanti problem ya silahkan saja. Saya harap yang hadir ini tahu informasi lebih dulu, gitu ya. Dan ada cukup niatan untuk itu ya. Jadi kita hutangi, Mas. Sebenarnya saat orang kan enggak, tapi diproses di lapangan kan perlu strategi untuk menyelesaikan. Karena mepet ya perusahaan kadang tidak mau. Maka ini saya majukan ini untuk Anda dikasih waktu untuk melobi lebih dulu, masukkan proposal lebih dulu. Tetapi dijadwalkan tetap di semester depan secara pelaksanaan. Gitu ya, Mas ya. Kebijakan dari prodi supaya Anda cepat mendapat tempat magang di semester depan. Gitu. Halo? Cukup jelas, Mas? Jelas Pak. Ya. Ada lagi? Oh iya Pak, untuk yang satu perusahaan, satu kelompok itu berarti kalau misal cepet-cepetan ya Pak, berarti hitungannya kalau seangkatan gitu. Tidak ada masalah. Kita tidak bisa mempengaruhi. Semisal ini ya, satu perusahaan menerima 100 orang. Semisal ini. Satu perusahaan menerima 100 orang. Apakah kita batasi? Tidak. Yang dimaksud dibatasi itu hanya kelompoknya saja. Karena kewajiban prodi adalah membagi dosen pembimbing internal. Tapi kalau yang masuk 100, ya kita kirim 100. Di perusahaan yang sama tidak ada masalah. Tapi kelompoknya lain. Dengan dosen pembimbing yang lain. Paham kira-kira, Mas? Paham yang dimaksud? Ya. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Jikalau dalam, misalkan kita sudah menentukan kelompok, misalkan terdiri dari 3 orang. Dan dari 4 orang, Pak. Terus 4 orang Anda bagi 2. Maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Jadi Anda akan bagi, kalau 4 Anda bagi 2-2 di perusahaan yang sama. Misal Anda pengen pembimbing yang sama tidak apa-apa, tapi tetap bagi 2 orang. 2-2 proposalnya. Pengiriman proposalnya dibagi 2. Gitu ya. Ini Pak, terus Pak, mohon izin bertanya lagi. Ya. Dalam proses magang itu kita itu pasti ada bimbingan apa tidak, Pak? Ya pastilah. Makanya ketika Anda sudah diterima, saya harap Anda menghubungi dosen pembimbing dan saya. Karena pintunya Anda untuk memasukkan nilai dari pintu prodi, ketika proses, jadi gini, tadi saya katakan, ketika Anda dapat surat balasan, Anda lapor ke kita, nanti di sistem Anda kita masukkan perusahaan yang Anda sudah dapat, Anda akan ngupload dokumen, baru nanti Anda muncul nama Anda ketika sudah di-approve.
oleh prodi. Setelah itu prosesnya adalah Anda dengan dosen pembimbing berproses. Nah, selesai berproses, Anda ke kita lagi untuk akhir gitu ya, mencek apakah data-datanya sudah masuk dan nilainya sudah masuk. Oke, seperti itu. Ya, silakan, Mas. Mas Yunus, Muhammad siapa? Yusuf atau siapa ini? Cukup jelas, Mas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Ada yang lain lagi? Nah, silakan ya, segera mungkin. Nah, ini kekompakan Anda ini yang kadang problem ya. Silakan akan saya kasih ini linknya. Kemudian Anda silakan Anda mengisi. Saya katakan lagi, tidak ada dua kali. Nanti tidak ada dua kali pengisian. Anda sekali selesai. Itu yang kita acu. Saya tidak mau repot dengan hal-hal yang seperti ini. Kita sudah kasih sistem, Anda nggak konsisten dengan apa yang kita sepakati gitu ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau cukup jelas ya kita sudah akhiri. Kalau memang sudah cukup. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Itu nanti setelah kita mengisi link untuk perusahaannya itu dari kita apa dari prodi, Pak? Dari Anda. Silakan Anda memilih. Oke, Bapak. Makasih. Ya. Ada lagi? Cintanya Pak, Silakan. untuk linknya itu yang isi per kelompok atau per anak Pak? Per anak tuh. Masuknya satu kali kok. Anda di akun Anda hanya sekali bisa masuk. Baik Pak. Ya. Ada lagi? Izin Pak, Ya, silakan Mas. apakah ada kesempatan untuk magang di luar negeri ya Pak? Sangat ada. Silakan. Kalau kemarin ya, yang pernah muncul itu adalah pertukaran mahasiswa ke Thailand kemarin. Angkatan 2 semester yang lalu. Nah, kita perlukan untuk magang ke luar negeri. Kemarin kita sudah coba kerjasama dengan yang di internship yang di mana ini Jepang, gitu ya. Kemarin beberapa perusahaan yang ke kita sedang kita jalin komunikasi untuk yang ke Jepang, gitu ya. Sementara ini baru Jepang yang kita bangun gitu ya. Nah, nanti ya angkatan Anda ini, makanya kalau Anda mau ya kita akan coba untuk lobby lagi. Kemarin sudah ditunggu sebenarnya untuk Anda ke sana gitu ya. Gitu Mas. Itu berarti kalau yang Jepang itu syarat dan ketentuannya apa ya Pak? Ada pasti ada syarat dan ketentuannya aja. Nanti kita bantulah bagaimana sedang kita lobby, apakah yang mana yang kewajiban Anda, mana kewajiban mereka gitu ya. Kira-kira mereka minta 6 bulanan gitu ya kemarin, atau bisa 1 tahun. Kalau kita 1 tahun yang kita nanti atur, coba konversi bahwa yang Anda lakukan di sana tidak sia-sia gitu ya. Nah, kita akan coba atur kurikulum menyesuaikan apa. Kalau itu kasus khusus ya, saya akan membantu Anda gitu ya, secara khusus karena memang kasusnya khusus ya. Semoga kita ada yang berangkat ke sana. Dan kita butuhkan untuk akreditasi internasional gitu ya. Yang magang ini. Ya, nanti kita infokan lebih lanjut tentang hal ini ya. Khusus-khusus silakan menghubungi saya secara pribadi untuk yang tertarik ke luar negeri ya. Sementara bisa saya katakan di Jepang yang sudah komunikasi. Ya, ada lagi? Ya. Ada lagi? Cukup jelas? Mohon izin bertanya lagi Pak. Silakan. Jikalau Pak kita mau ngelamar magang di suatu perusahaan, terus perusahaan itu hanya menerima kita paling sedikit minimal waktunya 1 bulan Pak, itu bagaimana Pak?
Dia hanya menerima 1 bulan gitu kah waktunya? Benar Pak, benar Pak. Oke. Secara ketentuan Anda kan diakui 20 SKS kan 4 bulan. Maka Anda akan mengirim proposal lagi ke tempat yang lain untuk menambah kekurangan. Jadi kalau 1 bulan berarti Anda akan berusaha lain 3 bulan. Ya. Biasanya ada kemarin itu 2 bulan, kemudian nambah 2 bulan lagi di tempat lain, atau 3 bulan, nambah lagi 1 bulan di tempat lain, gitu ya. Kalau yang pertama sudah besar, saya kira Anda yang kedua cukuplah untuk menutup kekurangan, gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan kecil tidak ada masalah, gitu ya. Jadi untuk menggugurkan waktunya ya Anda pilih perusahaan kecil tidak masalah. Misal yang pertama sudah bagus dan mentok 2 bulan, ya Anda tambah 2 bulan di tempat yang lain. Gitu ya Mas ya. Jelas Mas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Semisal kita tadi yang Bapak bilang itu ada yang kita tertarik untuk magang di luar negeri apa di luar kota gitu Pak, misal. Terus tuh dalam proses magang tadi Bapak bilang pasti ada bimbingan ya kan Pak ya? Iya. Itu jikalau kita di luar kota atau di luar negeri itu bagaimana Pak kita melakukan bimbingan? Apakah bimbingan ini wajib secara offline apa bagaimana Pak? Mudah sekali. Kalau itu luar ya pakai online Mas. Kalau bimbingan saya online lah. Tidak mungkin Anda offline, apalagi di luar negeri. Wong kadang di Surabaya saja kalau nggak ada waktu ya kita online. Ya kan? Nah, kan perintah tinggal kita buat grup saja selesai. Ya, semudah itu sekarang. Gitu Mas ya? Cukup jelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Jikalau dalam 3 bulan masih belum ada respon dari perusahaan yang kita daftar, apakah boleh daftar di perusahaan lain? Nah, ini yang problem nih. Nanti kita sepakati. Anda bersurat saja. Apakah diterima apa tidak? Kita tegasi. Karena kejadian kemarin seperti itu. Ya. Tetap kita minta jawaban. Dan Anda bisa aktif. Bagaimana? Apakah bisa diterima apa tidak? Gitu aja. Kita tegasi. Kalau tidak, ya sudah. Anda mau via WA, mau via email, atau via apa, surat, tidak ada masalah. Bentuk itu tidak masalah. Yang penting Anda punya pegangan bahwa perusahaan tidak menerima Anda. Sehingga Anda bisa punya kesempatan untuk ke perusahaan yang lain. Gitu ya. Ya Mbak ya. Oke, baik Pak. Baik Ya. Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi? Sudah cukup? Oke, kalau cukup ya sudah. Kita akhiri. Silakan Anda nyalakan kamera Anda. Oke, ini coba saya kirimkan ya untuk linknya ya. Silakan isi. Saya peringatkan lagi bahwa Anda hanya 1 kali dalam pengisian. Silakan disepakati dengan kelompoknya untuk memilih di yang mana. Gitu ya. Saudara, ada yang tanyakan lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, selamat bermalam minggu di hari Sabtu yang ceria ini. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan ke kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Bapak. Ya, Jenif ya.